Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan serta doa saya semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, seorang wanita cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu tabah dan tetap tegar menghadapi ujian dan cobaan demi kemuliaan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, dengan meninggalkan begitu saja kedua putrinya, rasanya memang kurang adil. Apalagi kalau yang dibicarakan itu menyangkut putrinya yang bernama Zainab Al-Kubra. Ia tercatat dalam sejarah Islam sebagai wanita yang tabah dan gagah berani seperti yang diketahui. Di samping kedua putranya yang termasyhur itu, dalam perkawinannya dengan Imam Ali radhiyallahu anhu, Siti Fatimah Az-Zahra juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua orang putri. Mereka itu adalah Zainab Al-Kubra dan Zainab As-Sughra. Bersama dengan Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhu, kedua wanita itu sejak masa anak-anak ditinggalkan untuk selamanya oleh ibundanya. Dalam usia yang masih muda sekali ini, sesaat sebelum wafat, Siti Fatimah radhiyallahu anha telah berpesan khusus kepada Zainab Al-Kubra agar ia menjaga baik-baik kedua saudara laki-lakinya itu. Memang beban yang terberat bagi Siti Fatimah Az-Zahra sebelum meninggal dunia rupanya adalah keempat anaknya yang masih kecil-kecil itu. Dikisahkan bahwa sesaat sebelum menghembuskan napas yang terakhir, Siti Fatimah radhiyallahu anha tak dapat menahan kepedihan hatinya. Ia harus memenuhi panggilan ilahi pada usia yang begitu muda, yaitu pada usia 28 tahun. Sedangkan anak-anaknya belum satu pun yang mencapai usia 10 tahun. Sesudah itu, pada usia masih remaja, bahkan masih anak-anak, Zainab Al-Kubra diserahi tanggung jawab untuk menjaga adiknya dan merawat kakak-kakaknya. Tidak banyak yang bisa diungkapkan mengenai peran masa anak-anak yang dilakukan oleh kedua putri Siti Fatimah Az-Zahra itu. Riwayat-riwayat hanya mengungkapkan kehidupan dan perkembangan Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhu. Hal ini tidak perlu diherankan karena dunia kehidupan Arab yang keras jarang sekali mengedepankan peran seorang wanita. Jadi, walaupun Zainab Al-Kubra dan Zainab As-Sughra termasuk dalam lingkungan keluarga yang sangat mulia, namun nama mereka jarang sekali ditonjolkan. Baru beberapa tahun kemudian, setelah Zainab Al-Kubra meningkat remaja, maka peranannya diungkapkan oleh para periwayat, dan sejarah akhirnya mencatat namanya dan mengakui peran penting yang dijalankan oleh Zainab Al-Kubra dalam melindungi kesinambungan generasi penerus keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun juga, walau Zainab Al-Kubra seorang wanita, tetapi ada darah kemuliaan dan kesucian yang mengalir dalam tubuhnya. Pemirsa yang dirahmati Allah,
Sejak masa anak-anak, ia telah turut memikul tanggung jawab kehidupan rumah tangga Imam Ali radhiyallahu an, yang ditinggal wafat oleh Siti Fatimah Az-Zahra. Zainab Al-Kubra dengan tekun dan tabah melaksanakan amanat yang ditinggalkan oleh bundanya sesaat sebelum wafat. Dengan penuh rasa tanggung jawab, dirawatnyalah adiknya dan kedua kakaknya itu. Boleh dikatakan ia tak pernah berpisah jauh dari kedua saudara lelakinya itu. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak ada pengungkapan mengenai kelanjutan kehidupan Zainab As-Sughra. Sedangkan Zainab Al-Kubra justru makin menonjol setelah Husain radhiyallahu an gugur di padang Karbala. Wanita inilah pada usia sudah lebih setengah abad, tanpa mengenal gentar sedikitpun, sedia mati untuk menyelamatkan keturunan langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menjadi saksi hidup tentang siksaan yang dialami oleh saudara lelakinya itu, sampai Al-Husain radhiyallahu an meninggal dengan gagah berani. Demikianlah sepenggal kisah seorang anak yatim, yaitu Sayyidatina Zainab Al-Kubra radhiyallahu an. Semoga kita bisa mengambilnya sebagai perenungan untuk diri kita semua di dalam mengarungi hidup ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sajikan untuk para pemirsa. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.